jalurnya ke sini, dari sini juga sama ke sini, nanti kita tarik ke sini. Ini saya salah tadi. Jadi kita mau mengikuti jalur share caranya. Dari kita selesai dulu pala. Ini kisi-kisi Pak, kalau disebutnya kisi-kisinya Pak. Pala, tarsus, metatarsus, tarsus, kemih, hidrografiknya, hidbolnya sama hidrografik, baru pala lagi, metatarsus, elbow, baru proses shoulder. Nah, proses shoulder nanti ketika yang begini bisa diselesaikannya, baru kita nanti ke next low-nya, middle-nya, up-nya, up neck, middle neck, sama low neck. Jadi gerakan di dalam rentang ini ngikutin alur shift, mau kanan dulu boleh, kiri dulu boleh. Nah, jadi tidak ada yang menggunakan tenaga, ada yang harus pakai tenaga, kita hanya per 10 dari tenaga kita. Teteh ada tisu nggak teh? Tisu. Nah sebenarnya sebelumnya Pak, sebelum kita praktek chiropraktik ini kita harus direlaksasi dulu. Wajib direlaksasi. Tapi karena ini buat praktek, nah ini sama dengan waktu kita Thai massage. Relaksasi pertama, panasin dulu. Kalau ini ya panasin dulu. Jadi ketika dalam posisi savasana pose, jadi kita mengikuti nih yoga ini savasana pose namanya. Kita relaksasi dulu. Jadi ini kalau dibilang mengalirkan cakra atau menghidupkan jalur listrik dari sikastama dan dari kita. Namanya tadi apa Pak? Savasana pose. Jadi savasana pose itu dalam keadaan seperti pasrah aja mayat. Ini savasana pose. Jalur yang kita ambil dari sen kalatari. Berarti dalam permasalahan sen kalatari, satu masalah pala, jari, kaki. Kedua metatarsus, terus tarsus, terus kening, terus hipnya atau groinnya atau tulang kemaluannya, sama tidak pelvik di belakang, ya lalu ke sini, proses shoulder, bahu, kening, karpus, metatarsus dan pala, kanan kiri. Lalu nanti ketika baru ke sini direlaksasi dulu Pak semuanya. Jadi makanya dasarnya tuh Thai massage yoga. Yang Thai massage ini makanya harus belajar Thai massage. Jadi setelah di Thai massage baru mau menyelesaikan lagi kita dengan menggunakan chiropraktiknya. Nah ini misalnya ada keluhan-keluhan, misalnya sakit nih, jempol saya nih sakitnya di sini. Rasanya kok ngilu-ngilu ya, ada gitu. Indikasinya kenapa ngilu-ngilu di sini, di area ini, maka ini di area persendian antara pala sama metatarsus, tulang ini ada pergeseran Pak. Biasanya 3 mili pergeseran itu entah ke atas, entah ke bawah, entah ke pinggir, itu 3 mili, maka dia akan ngilu. Ada pergeserannya, gitu. Maka dia posisilah sama di sini tuh. Nah kayak ini kalau ini sebenarnya kalau saya diajari karena udah biasa. Ini mau di sini kita ambil. Ini cuma tatarannya gitu. Relax, mesin. Tarik. Nah ngambil ini ada 2, 1
Kemarin Savasana Figur Korea. Nah, ini kita ambil Pak. Teknik kita jadi begini. Nah, Ya. posisinya begini, taruhnya. Kita kan kemarin Savasana Figur 4, stretch 1 dalam tema saat. Maka ketika kita bertempur, kita mengambil metode begini. Ini ganjal aja. Tidak usah terlalu yang penting ada bantalan gulung begini taruh. Nah, di tengah-tengah buku ini tegak, ini tuh posisi lurus begini, jangan bengkok begini, posisi lurus siap-siap mudah-mudah apa-apa baru kita langsung jangan ragu. Rileks, gitu. Ini teknik yang pertama. Namanya apa itu Pak? Apanya? Yang digituin? Ini reposisinya metatasis. Kalau tipenya ini Savasana Figur 4 stretch 1 yang pertama. Kalau separuhnya udah tinggi. Nah, lalu untuk yang kedua ini ada tipenya begini. Kalau yang singkat, saya bukan dulu yang singkat ya. Ini bukan dulu yang singkat. Kalau yang singkat di yang singkat ya. Ini yang singkat tapi di Pak. Jadi dikit ininya. Iya, pas tulang muda di sini. Nanti mijat gitu ya, jangan lagi. Nah, kalau yang buat di telografi, dia begini Pak. Nah, ditahan seperti ini. Ini kan sambungannya dikunci lagi. Nah, kunci begini. Tapi kalau misalkan dia ada pergeseran, pasti dia bunyi Pak. Kalau nggak ada pergeseran, sama bunyi. Karena tidak ada bagian kawal, gitu bedanya. Nah, kita ambil dulu titiknya. Jadi yang di sininya, di sini nih, yang metatarsisnya. Gitu. Nah, begitu caranya. Ini masih reposisi metatarsus. Iya, dari yang kedua, gitu. Kalau pun langsung bisa ini, ada yang ketiga tapi terburuk ya, nanti terburuk, diterburuk begitu gitu. Tapi nanti dia bisa terburuk aja. Nah, sekarang ke angle. Di angle ini kita gunain satu. Ini kalau begini, ini begini, atau begini. Ini untuk masalah angle. Tapi kalau dikunci begini, ini untuk ke lutut sama ke atas. Begitu lagi. Dia begini menariknya. Tuh. Oke, relax, santai. Tarik. Jadi gini. Tapi kalau begini sekarang balik kiri. Set. Nah, ini yang ditarik Pak. Walaupun yang tadi ditarik begini, efeknya di sini. Tapi kalau mengunci khusus untuk ini depan, ini kunci. Tuh. Tekuk, jadi kunci. Tuh. Relax. Udah kunci begini baru kita. Jadi jangan lagi santai begini. Langsung kunci dulu. Gitu. Itu tadi reposisi ini panggul. Iya, itu gerakan panggul. Nah, sama kedarnya Pak, isinya. Dengkul kelewat. Nah, kalau untuk dengkul, satu ada yang ditarik, satu ada yang ditekan. Kalau misalkan dia sakit, dengkulnya di atas sampai ngilu, kalau cuma bawahnya doang, itu ditarik. Kalau naik begini, ini ke tibia, efek sampingnya. Kalau naik begini, ini, ataupun dengan tarik begini. Itu geser doang ya. Nah, ini untuk dikunci Pak. Kunci. Jadi menggunakan tekan badan. Nah,
ini titik ini. Nah, ini untuk ini. Nah, kalau ini hanya untuk menarik juga begini, Pak. Jadi dipasang begitu. Kalau sakit lutut, ini gerakan begini, Pak. Pergeseran si patelanya yang lutut, karena si otot paha sama si betis ini ada pergeseran dan ketutup, maka gerakannya begini. Kalau sakit ya, kalau nggak sakit kan nggak apa-apa, jangan karena ini nggak ada masalah, relax aja Pak. Jadi nanti ini goyang, baru nanti letaknya jangan jauh-jauh, jangan di atas. Nah, letak ini jangan di atas, tapi di sini, di dekat. Jadi jangan di sini, tapi dari sini yang begitu dekat nih. Nah, dari sini, gitu. Ya, bunyinya gitu ya. Bunyinya gimana? Jadi jangan kalau udah jauh sini Pak, jauh sini ngawal, ada aja yang begini ngawal bunyi. Karena keburu ketahan, ototnya nggak berkunci dulu. Sama ketika nanti di ekor pun, kalau jaraknya kejauhan, itu nggak bunyi Pak. Yang kedua juga nggak signifikan perubahannya. Ini untuk membenerin yang suka sakit di lutut. Posisinya gitu. Oke, jangan dari sini, nanti kita menelusuri. Dari sini, sekarang ngebenerin ini nih. Ngebenerin ya. Yang kedua dulu, ngebenerin masalah ankle juga sama masalah lutut dengan gerakan thai massage. Jadi gerakan thai massage itu modal untuk chiropractic. Jadi harus belajar thai massage karena penting banget seperti ini. Pegang begini, ini lurus, kunci. Kalau kita mau yang nggak mau ditarik, pakai gerakan thai massage begini. Lurusin, santai, relaksasi, santai, lurusin. Badan kita yang cocok, jangan narik-narik. Badan kita yang cocok. Langsung gitu. Yang kedua masalah tidak pelvic di sini kemarin sudah diajarin kalau dewasa sama begini, ini ngangkat tuh udah ngangkat buat lagi lurus contohnya entah dari gitu kalau di thai massage ya. Jadi kuncinya thai massage. Lanjut masalah hip atau tulang menuju kemaluan. Satu dengan thai massage gerakan seperti ini. Nih, ini tekan ini langsung ditahan. Empatnya ini tahan. Ini nahan ya. Satu gerakannya. Yang kedua, ketika kan suka angkat sebelah nih, begini angkat sebelah nih. Nah, maka kan ketika pakai cara tulang di sini sama yang namanya di biasa ini pakai begini. Ini dipegangin di sini masih ada. Kalau ini harus ada dua orang, gitu. Bawah atau dari sini juga boleh. Bawah. Jadi ini harus ada yang nahan kalau ini. Ya. Nah, contohnya di contoh. Nah, contoh. Relax, santai. Nah, ini dihitam bawah. Bawah ya, sakit sedikit ya. Nah. Tetapi kalau mau pakai dua tipe yang begini, nah ini dua tipe untuk masalah reposisi tulang belakang. Butterfly gunain. Oke. Tekan si ini Pak, pahanya Pak tekan ke dalam ya. Taruh, oke. Nah, ini kita jangan pakai tenaga. Cukup si tangan kita begini, relax. Kenapa relax? Biar tenaganya itu keluar. Tapi kalau tidak ada tenaganya,
maka begitu kita ketahan. Ada tenaga yang tahan, begitu ditahan. Tapi kalau tenaga kita relax, kosong, nggak ada, jadi bisa memantul ini. Santai perasaan. Ya, nah itu nggak begini, santai, mesin, tekan dikit. Yang kedua, buka sekarang. Oke, santai, relax, tekan dikit. Badan kita yang turun. Jadi membuka ini. Jadi tetap untuk hip ini ya. Iya, jadi kalau dibilang kayak mohon maaf, kalau laki-laki masalah ini, Oh, ya. Yang kedua Masya Allah. mengecer. Saya. Nah, ini Pak Baik, kalau perempuan mandul, ini bukan juga Pak. Itu salah satunya. Jadi bukain kalau begini masih nggak kebuka, begini Pak. Gitu. Tetap dengan posisi yang nahan tadi. Ini nggak usah jadi mungkin sih anggap gitu. Ini kalau begini. Jadi itu masalah juga. Nah, lanjut kita belajar geser kalah tadi. Nah, kalau untuk masalah apa orang bermasalahannya tadi. Turun berho. Bukan. Jadi masalah edi masalah. Edi, Mas Edi. Ini Pak jauh ya Pak. Turun bro juga iya, masalah edi iya, masalah hipnotis iya. Ini jauh sukses. Tawaran sama kicanan kalau di jalur sukses. Ini menurutnya sih Pak. Neken di sini, karena kan di sini ada jalur adun kemi, jalur edi sama prostat. Kita dorongin ke atas. Oh. Pakai minyak, tarik nafas, tekan, tarik nafas, buang, tekan, jalan sampai bunyi ada kalau yang ini ya, kalau aku kalau yang mandul, kalau ibu-ibu kalau yang udah paham jauh ini pasti paham kalau ibu-ibu karena memang sudah biasa apa sebenarnya gerakan. Oke lanjut, ini sekarang ke bagian tangan. Ini relaksasi semua, direlaksasi. Kalau ada orang yang sakit, diginin sakit, nyangkut di sini, diginin sakit, nyangkut di sini, diginin sakit, ya permasalahan engkelnya. Tapi kalau tidak ada permasalahan, ya nggak apa-apa. Gitu. Semua dibikin relaksasi. Kalau di sini dia relaksasi sama. Semua operasi ada pergeserannya. Kalau merasa sakit, kaku dan ini sakit, ini sakit. Oke. Ini sambil tidur kita terapinya sambil tidur. Kenapa pakai tisu? Biar Licin. megang di sini. Ini lemesin semua. Nah, untuk di tangan di sini, ini kuncinya ya. Ketika ada yang merasa turun, engkel sedikit 3 mili, itu akan merasa begitu tidak nyaman. Yang kedua sakit. Tekniknya, yang pertama relax Mas. Nah, ini jempol dua ada di ulna dan tibianya. Di sini. Jadi nanti gitu. Ini kan begitu doang. Jadi cara membenarnya begitu. Kalau dia bergeser lebih kuat, ini doang. Putar dulu. Putar, masuk gini. Gitu caranya. Lari ke elbow. Ini biasanya kalau orang yang berlatih pertama belajar ke sini. Kalau kan bunyi gitu Pak. Cuman sini kita punya kita. Itu berarti ada kalau bunyi itu Pak ini tadi di ulangan ini itu geser sedikit Pak. Kalau nggak geser nggak bakal bunyi kecuali bunyi di sini. Kalau bunyi di sini itu cairan sinopal. Kalau bunyi yang di sini itu
gesernya si humerus sama tulang penada radiusnya. Bisa diulang Pak? Nah, jadi, ini yang satu nih Pak, kalau yang belajar pertama begini Pak. Nah, jadi jaraknya ke sini Pak, hentaknya segini. Hentaknya, jangan dari atas. Ada pun teknik yang kedua begini Pak. Tuh, yang digerakin itu yang mana nih? Yang mau hentak. Apakah tangan yang ini yang hentak atau tangan ini yang hentak? Ini yang kuncinya ya. Kalau kita menggunakan tangan yang ini menghentak, berarti ini yang diem. Diemnya di sini Pak. Jangan nahan di sini, tapi nahannya di sini. Oh, ini. Ini jadi udah kunci. Kalau geraknya yang ini, berarti ini yang ini tuh. Ketika udah siap, begini. Ini yang gerak. Jangan dua-duanya. Dua-duanya. Ini kan suka dua-duanya kita. Saking pengen takutnya nggak bunyi. Padahal bukan itu kuncinya. Yang kedua, kalau kita mau yang diem yang ini, yang gerak yang ini. Berarti ini Pak. Tuh. Kalau posisi begini, ini yang gerak. Ini diem. Ini ngunci aja, ngunci diem. Ini yang gerak. Tuh. Jadi ini enteng, nggak pakai tenaga. Nanti tuh jarak segini, ini udah ngunci nih. Udah ngunci segini. Jangan balik jauh ke sini, jangan. Cukup gerak segini sedikit, mundur sedikit, lemesin, langsung dihentak. Itu kuncinya. Kuncinya gini. Oke, lebih jelas kita miringin. Gini, apa-apa. Cukup ya. Nah, apa-apa aja sih. Nah, tuh, kunci begini. Ini kunci. Ini kita ngebenerin gunanya. Ini nih. Yang gerak kan ini nih. Yang gerak ini diam. Jadi, tuh. Ini kunci. Tuh. 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 Kunci. Tuh. Nah, ini kan udah ngunci di sini. Jadi mundurnya segini doang. Baru entak. Ya. Jadi jangan dua-duanya. Satu aja yang geraknya mana yang mau diambil. Kalau mau ngambil yang geraknya yang ini berarti ini yang diam. Berarti ini yang gerak. Ini yang gerak. Tuh. Set, ini ngunci, mundurin sedikit, langsung entak. Caranya. Habis pijat kan kebanyakan sininya capek. Yang ininya capek ya? Kebanyakannya ya? Iya. Kalau ketika ini nyangkut misalkan dilihat Kubita-Tunnel syndrome-nya dia yang kesini ke jalurnya dia memang sakit dan pegel. Kalau dikeretekin ke sini dia ngerasa sakit nggak sampai menjalan dulu. Karena kan ini hubungannya sama cervical 7. Kalau jalurnya dia ngerasa bersih berarti ada jalur di sini mobilisasi dulu. Jadi kayak yang dorong. Maksud mobilisasi dari tadi itu saya dengar. Mobilisasi itu apa Pergerakan. untuk memperlancar menggerakkan secara kontinu. Nah, jadi seperti ini nih. Ini tuh mobilisasi itu begini. Merotasi, mobilisasi dan rotasi sama. Ini digerakin. Depan, belakang. Ini hanya memegang apa ada tekanan? Enggak, megang aja. Enteng, nggak ada yang dipegang sebagai tenaga. Nggak ada tekanan. Jadi kalau di Thai massage kan ada yang begini. Di Thai massage itu. Itu yang kedua nanti. Iya. Itu lanjutan. Masalah frozen shoulder terganggunya di area cervical belakang, di area otot mayor, rhomboid mayor dan minor. Cara ngambilnya satu, kalau dalam posisi lontar, posisi boleh begini ngepal, boleh begini, gimana kuat kita tangan, boleh begini, taruh di otot dekat tengah. Nah, kan ini tulangnya, ini tulang tengah dan ini ototnya. Dua jari lah ya. Nah, taruhlah di sini. Kepal begini, Pak. Taruh, tidurin, tuh, kunci. Sini, ambil. Tuh. Diapain? Nah, sok. Ya. Titik apa ya? Di tangan itu. Tuh. Yang bawah. Ini tulang nih. Terus. Ini ototnya nih. Otot mayor, rhomboid mayor dan minornya. Nah,
Nah, ini kan tulang skapula nih. Jadi jangan di tulangnya, di sini nih. Oh, di ototnya. Nih, biasanya terjadi frozen shoulder itu salah satu ini. Salah satunya. Tuh, clear. Jadi dia neken di sini. Jangan di Oke. tulangnya. Ototnya. Nekan di ototnya. Nah, di ototnya. Terasa di ototnya, Pak? Ya kan? Tinggal gini, Pak. Manipulasinya. Ini combo sama frozen shoulder depan. Jago depan. Terus kunciin loh. FTD-nya sikunya. Kunciin, relax, santai. Langsung sini. Tuh. Ambil posisi kuda-kuda kita, langsung tak. Jadi neken si kekakuan otot di sini. Kalau misalnya kita pakai bantuan alat ganjal di belakang gimana Pak? Oh bisa, tapi biasanya diduduk ya Pak. Yang dipakai handuk di sini bisa tekan dulu. Pakai handuk. Nanti ada kalau kita yang pakai teknik maki sitindon. Nah ingat otot semi spinalis capacity. Jadi bukan pembuluh darahnya, bukan pembuluh nadinya ya. Ini otot sininya nih. Nah, otot spinalis capacitis, otot spinalis capacitis, spinalis cervicis, levator scapula, supraspinatus. Jadi otot ini nyambung ke sini. Nah, yang diambil ini up. Ini posisi dalam tidur. Kalau pengen sempurna, jadi seperti ini. Relax, santai. Tengokin dulu. Nih, nengokin dulu segini. Jadi nengok sekitar 30 atau 45. Jadi di sini kita bikin relaksasi. Ada kalau didorong begini, dorong doang. Nah, itu untuk bagian atas doang, Pak. Kalau kita mendorong begini doang. Tapi kalau pengen semua kena, itu kita dengan twist. Jadi begini. Twist. Kita pegang ininya. Ototnya. Jangan nadi. Santai. Bapak nggak usah ngikutin biar saya. Jadi sekitar begini, santai, relax. Jadi kena semua Pak kalau gitu. Gek. Tapi kalau hanya mendorong begini kita atasnya doang. Kalau diputar kena semua. Gek. Sampai dari spinalis capacitis sampai levator scapula. Kenanya gitu. Sampai kena. Gitu. Jadi nggak hanya bagian otot dari spinalis capacitis saja. Jadi ini semua. Jadi kalau lagi ngurut orang nggak usah saya kira begini, nggak usah, tinggal sambil direlaksasi begini gitu. Jadi si customer nggak kaget kan. Ya satu lagi begini. Kalau nanti satu lagi kita bagian diduduk deh. Tekniknya jangan ini semua. Nah ini begini tuh. Jadi ini buat ininya Pak, untuk apa ankle-nya. Ini. Tuh, udah gini aja udah tak bunyi langsung. Salah satunya. Kalau dikunciin yang tadi full ke sana. Jadi cukup ke sini. Full. Set begitu kunci badan kita. Jadi kunci badan kita, jangan pakai tenaga tangan. Kalau tenaga tangan nanti tangan kita yang pegel, sakit. Nah, kalau ini juga sama yang tadi, hip joint udah, ini juga sama, untuk pilihannya juga seperti ini. Geser ya. Pak, mungkin ini Pak. Ini tadi kan sebelahnya itu tadi praktek di atas. Oh di bawah. Yang sebelahnya praktek di bawah. Oke, tar dulu, itu dulu Pak. Nah sekarang kita ke lumbar. Yang di atas, lumbar. Nah, yang miring. Oh, posisi miring. Ya, Enggak. ini ini subta meta ya ke sana. Kemarin kampanye. Ini ke sini. Ini Aduh, agak sana. kemarin ya? Nah, ini kunci sih Pak. Taruh sini. Ah, beda. Nah, ini segini. Lalu ini tarik sehingga ngunci.
Kunci, ini tarik. Oh, taruh. Nah ini. Kalau kayak gini kan dulu. Ya, Tepat ya. Gede nih. Jadi jangan pakai tenaga ini aja pakai tenaga kaki. Gitu. Ini begini loh. Jadi enakan di atas ya daripada di bawah. Iya, makanya lebih sempurna. Sebenarnya begini doang Pak. Ketika ini tuh, pakai aja ini, yang kaki. Ini tekan atau ini ke sini. Tuh. Santai, relax. Tuh, ngegit Pak. Iya, tapi juga sedikit. Jadi pakai tenaga. Kalau yang gede tuh dengan kaki. Bantu. Kalau misalkan yang nggak pakai kaki, Apa ini Pak? lumbar Pak. Otot di sini pasti ada. Jadi kalau begini Pak. Kalau pakai tangan doang nih. Nah, tuh, ini sini dorong. Tuh, udah kebentuk gini tuh. Jadi dorong bentuk begini, ini ke sini, ini diam aja ini. Ini diam aja. Tangan kita ke sini, badan kita yang condong ke bawah. Santai, relax, lemes nggak bakal jatuh. Caranya gitu. Kuncinya ini tuh, ini kan dimiringin dulu. Ini miringin dulu, ini tarik ototnya. Jadi otot ini kunci. Maksudnya udah kunci duluan. Wah, kunci udah. Udah. Gitu. Nah, udah kaku. Tinggal ini gini aja. Jadi bukan bunyi. Itu satu untuk lumbar, sebenarnya untuk saklum juga masih bisa. Jadi untuk saklum ini ambilnya. Nah, lebih dari sini. Dorong. Itu kalau untuk saklum. Oke. Duduk Pak sekarang. Yang di bawah ya? Yang di bawah. Oke. Ya. Tuh. Jadi gini dulu. Tuh, kunci sedikit aja. Putar lagi ke sini, langsung jaraknya segini. Jangan jarak segini pokoknya. Jarak segini. Nah, ada hentakan jarak di dalam jarak dekat. Masalah hip sudah selesai semuanya. Itu tadi untuk lutut atau untuk hip? Oh, untuk lutut Pak ini. Lutut keni. Tadi yang itu belum. Lutut. Yang ini udah kali. Udah Yang tadi itu belum Pak? apa? Yang ankle Belum. Ini. Yang, Yang ininya udah, tapi yang ini. yang atasnya belum. Nah, ini pakai yang begini Pak. Di Thai massage ini pakai. Ini. Tuh, mantap begini. Kendorin badan kita, hentak langsung. Ini. Itu 2 titik berarti yang kenapa lutut sama Iya, jadi ngambil sebenarnya ini yang intinya efeknya ke sini Pak. Gitu. Ini juga sama. Tuh. Ini juga sama yang begini Pak. Jadi efeknya itu ngambil efek-efek semua satu jalur. itu hip dan ankle, hip dan lutut. Iya, dari mulai ankle Pak, lutut sama hip sama hidropelvic. Ini sama Pak semuanya. Tuh. Jadi satu kesatuan yang ini untuk masakan kadang-kadang panjang sebelah, keseimbangan kita nggak sempurna, kaki tuh. Nah, ini salah satu. Satu badan kita begini, badan kita condong lepasin kendorin, langsung dihentak lagi. Itu kalau yang kaki yang panjang atau yang pendek? Ya, pendek yang pendek. Ini yang sini apa yang sini? Coba yang ngerasainnya dulu. apa? Yang bunyi tadi. Gitu. Itu di bawah-bawahnya ya. Iya, kayaknya gini tuh. Sama nanti kan ini kalau di ini kan Tidak di- tusul to and full leg kan kemarin kan bahasanya kan. Nah, ini yang sekarang pakai yang begini, Pak. Posisi 90 sama yang ujung. Jadi Thai massage inilah kunci chiropractic sebelum ke ini. Jadi ini kunci. Jadi kaki di situ letaknya ada dua. Ada dua, ada yang Sampai berdiri, agak minggir. ada yang begini. Langsung. Nanti kalau mau lebih paham lagi hari Senin ikut Pak ya. Yang ikut. Hari Senin Pak. Hari Senin sekarang Pak. Berarti ada Pak, Thai yang massage. tadi dihentak itu bisa dua posisi, Pak. Thai massage. Bisa diambil dua posisi atau satu posisi yang tadi barusan? Yang ini. Yang tadi ya. Mau bawa dua posisi sekaligus nanti bergantian boleh. Mau cuma satu boleh. Itu. Ya. Ankle di bawah belum. Yang ankle ini. Ya. Oh, yang tadi ya? Ah. Yang ini. Ya. Jadi ini kata khususnya ya.
Jadi sama sih, Pak. Relaksasi. Sama gitu. Sama posisinya, cuman begini doang. Ini digulung. Oh iya yang itu ya. Oh. Taruh di sini. Tuh, taruhnya. Ini kunci, tuh. Ini kan ngangkat nih. Ini kunci tuh. Ini kunci nih. Ini kunci tuh. Ini neken ke sini, ini neken ke depan. Jadi nanti tangan gini, lurusin. Tangan kita lurusin, tangan lurusin, baru entak. Entaknya dua-duanya Pak ya? Iya bareng. Jadi ngentaknya dua-duanya gini. Oh jadi itu didorong lu ke depan. Ya ini dorong ke depan, ini dorong ke belakang. Oke. Jadi harus kuncinya. Kunci. Kunci. Gitu. Kalau yang pakai kendi kan begini kan. Ini kalau yang pakai kendi. Kayak dipatahin. Iya, ini ke sini dorong. Sakit. Tapi kalau memang nggak geser nggak bakalan gitu. Apalagi kalau udah kuat nggak bakalan. Pemain bola. Jadi jangan selalu pengen bunyi sempurna gitu. Jangan. Gitu. Yang ada di wah ngebunyi terus-terusan akhirnya patah yang ada gitu. Iya. Oke. Sama selanjutnya kanannya juga yang ini. Ketika yang tidur Siap. ini aja. Nah, ini lihat, ini cobain ini spot. Ini nggak ada pergerakan, nggak ada pergeseran. Jadi nggak usah signifikan, tinggal begini aja. Nih, jempol ini. Jadi nanti ini bola dan tadi dorong aja. Jadi ini kan dua nih. Ini kan sampelnya. Ini akan turun. Tapi kalau gini sakit nggak? Tuh kan begini kan? Itu doang. Itu udah kan? Jadi ketahuan oh ini turun naik. Sering. Jadi nggak usah pakai tenaga dalam gitu. Jadi bunyi kan? Nah ini ada oh ini nggak bisa deh. Saya sampai relax. Jadi posisi gini. Coba jalan nggak bunyi lagi. Bunyi nggak? Nih, kalau dilihat dari ini pergeseran ini data nih. Ini tapi ini yang naik. Kalau dilihat ya. Jadi diputar dulu tuh kayak mengembalikan ke posisi 0. Tuh, maka Dimobilisasi. Ya, terus langsung gini. Jadi diputar, dikembalikan ke titik 0, langsung dimasukin lagi Pak. Jadi kalaupun bunyi nggak usah nggak usah. Ada juga ada yang bunyi cuman gitu doang. Gitu. Jadi jangan terjebak ya. Oh ini kok nggak bunyi nah. Sekarang sini ulna dan radius. Untuk yang jari nggak bisa nurut. Nah berarti di sini kan. Kalau jarinya nggak bisa nurut berarti di sini dia. Ini putar juga sama. Sama. Ditarik begini putar. Terus balikin truk. Nanti setelah balik lagi ke titik 0-nya dia akan enak lagi dia. Kalau kita di Trigger itu ya, trigger. Iya rata-rata ya. Di sini nih. Apa di sini nih? Itu geser itu biasanya ke bawah atau ke pinggir Kang. Yang repotnya itu kalau yang istilahnya udah ke pinggir ngunci. kalau itu udah nggak bisa. Bukan nggak bisa ditarik dulu begitu baru dimasukin lagi ke tengah. Suka sakitnya minta ampun itu. Suka agak bengkok kan dia kiri kan, agak bengkok kan. Beda dengan yang turun ke bawah. Kalau asam urat nggak bisa kan. Harus asam uratnya dulu yang dihajar. Amal dulu. Iya tambah parah. Kalau asam urat. Dari sini nih posisi tidur. Ini kita kalau ngambil yang begini, ini putar. Ini putar. Ini yang gerak. Ini diam. Yang ini diam. Putar, kunci. No. Santai relax. Nah, jadi jaraknya segini nih. Jarak untuk handshotnya ngedorongnya segini. Jangan segini. Segini, relax, santai tuh. Ini udah ngunci kan? Ngunci. Tinggal dikendorin sedikit, langsung. Rasakan?
Jadi jangan jarak jauh, ingat. Sejauh. Kalau jarak jauh Sakit segini malah malah sakit. sakit sehingga summernya kayak dipatahin. Iya. Kalau segini nih jaraknya, dari sini diambil, kayak dipatahin. Tapi kalau jaraknya cuma segini, langsung kendoran dikit, gitu doang. Itu yang karena gerak yang ini gerak. Iya, ini yang gerak, ini yang diam. Gitu. Jadi ini yang gerak, ini yang diam, jangan gerak. Jangan dua-duanya. Ini gerak, dua-duanya begini kayak dipatahin kalau begitu. Kalau tangan ini, saya itu tangan ini boleh ini. Oh, berarti itu geser, Pak. Itu radiusnya, kalau nggak ulunnya yang geser. Makanya dia bunyi digerak ini tak, Oh. tak. Karena itu udah geser itu kalau gitu. Tinggal dibalikin ke posisi aja. Dengan cara yang itu, Pak. Iya, dengan cara ini. Sambil tidur aja begini, atau sambil duduk. Nanti bunyi kalau yang begini biasanya bunyinya tok, itu bunyi. Karena dia balik lagi masuk. Saya ini Pak, kaki malah Kaki di lutut. ketika begini, ketika begini tuh tek itu tapi belum saya tangan, itu tapi nggak sakit. Nggak sakit. Oh, berarti itu Pak udah biasa, udah apa? Nggak apa-apa Udah lah. memang posisi seperti itu. Ada juga yang bunyi terus. Sudah Tapi jebol. dibenerin itu balik lagi bunyi. Itu memang udah kebiasaan seperti itu. Berarti udah kalau dibilang mah ciri. Sekarang lari ke bagian Frozen. kalau lumbar nggak usah ya. Lumbar yang tadi mau. Coba. Project ini belum solder itu. Iya yang tadi. Jadi gini. Yang tadi yang ngambil tarik satu, nah sekarang kita ngambil yang tarik dua prosesnya. Nah kalau yang lumbar nih, yang paling susah di sini Pak. Oke miring tuh. Nah, ini kan posisi terletak, ini akan keganjel Pak. Ini ambil ini dulu, tuh, kunci. Jadi ini muter, ini ngunci otot tulang belakang. Jadi udah kekunci dulu, semua gelombang udara yang ada di otot atau di cairan sinovial itu kekunci semua. Taruh begini. Ini mau ngambil begini boleh. Kalau kita mau ngambil ini yang muter, ini yang diam. Oh bisa. Bisa. Jadi misalkan gini nih. Ini kita kunci yang ini, tapi pengen ini yang gerak. Ini aja yang muter. Berarti penggunaannya untuk torakal atau untuk Untuk ke sini Pak, untuk daerah torakal bawah sama middle sama lumbar. Tapi posisi ini tidak signifikan karena perputarannya kurang Pak. Kalaupun mau didorong harus begini dulu tuh. Jadi ini ada jarak kalau mau ini yang bergerak, maka kalau ini yang berhenti, ini yang bergerak. Tinggal begini. Tuh. Set, santai rileks. Itu yang dipakainya. Esoknya gitu. Lebih bagus ini apa yang itu? Kalau lebih bagus yang ini. Lebih ke signifikannya langsung ke areanya. Ke area lumbar. Tapi kemarin yang selalu saya praktekin di customer, kalau kita Ini. ambil yang di bawah, kenanya di sini Pak. Sini, Sini. ini. Tapi kalau yang biasa rame, kalau kita ngambil dari sini dulu semua foto. Ke sono. Tapi kenapa kalau yang di bagian Efek sini, biasanya efek dari bawah menarikannya? biasa efek yang di sini semua sampai ke atas ke sini karena memang lagi ada gelembung dan kekawan itu sampai situ Pak. Walaupun perputarannya kan ada gelembung di sini aja. Gitu. Coba duduk Pak. Nah misalkan nih dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa nih. Kalau badannya misalkan gede besar dan nggak kena. Jangan putus asa karena nanti yang ditarik secara sempurnanya itu yang Pak yang lebih sempurna. Leher. Di leher itu. Oke. Nah sekarang lari kita ke bagian butterfly. Kalau butterfly dia kan tengkurap nih posisinya. Kita ambil yang lebih simple. Sini aja. Kita bisa dijung. Nggak terlalu capek, nggak terlalu memakan tenaga. Dengan kalau di Thai massage gerakan seperti ini. Bisa diedit lagi biar dipotong-potong. Nih kalau Thai massage gerakannya Sini kan aja. ada yang seperti ini Buat ya. nggak memori saya nggak tahu. Nah, ini Thai massage nih. Tuh, 1, 2, 3 di Thai massage. Maka digunakanlah dengan teroflektiknya, kreteknya seperti ini juga. Tolongin, deketin kaki. Untuk otot di sini sampai ke belikat. Jangan ketangkep. Begini. Duduk Pak kawannya. Santai rileks. Langsung kita dorong ke belakang, tarik. Tuh. Udah mencuci baru hentak. Oh.
Sampai ke sini. Belikan. Atasnya ini itu prosesor dibuka dengan operasi flipping. Dibukanya. Kayak begini. Adapun gerakan tembak untuk menarik Begini. level soft lagi yang ditarik Kalau di begini, bagian customer nggak kena, kayak gitu Ini. tetap masih bunyi. yang Yang penting ditarik nggak gagal ya. ada yang Nah. sudah biasa ini Kalau gerakan bunyi tembak tipsnya saja gede, Oh, ditarik dulu ke belakang. enak banget tuh. Tuh. Ditarik grek. Cuman resiko buat si Travis ini benar rata-rata yang pernah praktek ini Ya. pasti kena ya, Kena maka jangan dipakai. yang gemuk. Lebih amannya ini jangan dipakai, nanti aja krek aja gitu. Oh, Nah kita ambil buat rata. apa arah miring kanan kiri? Ini masuk. Gitu. Nah untuk lumbar, Nggak masuk. untuk lumbar dulu nih, karena nggak kena kan Hmm. susah. Sekarang pakai metode yang ini. Ada yang langsung begini, cuman kadang-kadang resikonya ke si customer sakit. Yang begini, ini mohon maaf dulu Pak. Ini jika si customer sakit tuh, ini Seperti miringin gitu. sakit Pak. Tapi kita ambil yang ini. Nah, ini sebenarnya buat tipenya perempuan yang begini. Ini kesini dulu, 90 derajat tuh kita. Posisinya. Baru ini dorong. Ini tuh dorong 45. Baru kita ambil. Tuh, kunci jadinya. Habis ini langsung bantingin. Set, udah kunci langsung banting. Itu salah satunya ketika tidak dapat dengan lumbar. Itu untuk lumbar juga. Iya, kalau dari atas ini makan dari sini. Itu untuk tadi untuk lumbar juga. Lumbar juga Pak. Tapi ke areanya sampai dari torak ke tengah, dari middle sampai ke bawah kalau ini. Pakai saya dulu Pak. Sama. Nah, ingat 90 derajat dulu. Nah, Travisnya ngunci di sini. Ngunci. Kalau di time massage sih nggak ngunci segini. Kalau time massage-nya. Kalau time massage-nya itu segini. Kalau time massage-nya ya. Tapi kalau untuk chiropractic-nya dia syukurnya ngunci. Dorong dulu tulang skapulanya 45 derajat. Tuh. Kan 90 kita tuh. Ini jadi 45 derajat. Baru ambil. Tuh, jadi di sini. Ya, langsung kita balikan badannya, banting. Seret. Nah, kunci kan? Kendorin dikit, banting. Gitu. Jadi sama, nggak ada yang gerakan pakai itu tenaganya. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini yang tadi kan sambil dipraktikkan dengan mengisi tindonnya sampai torak tengah. Sekarang untuk masalah ini kan? Iya. Masalah ini tidurin. Tuh. Ini masalah ini juga masalah proses shoulder kita. Set, tidurin sampai relax. Begitu langsung ke bawah, dibawa ke bawah, nggak usah langsung nunggu. Begitu nyampe ke bawah langsung tak. Jadi bikin relax, santai. Set, ini. Nah, dibukain. Gitu. Lumayan berat tapi. Oke. Tadi yang leher tuh ke sini ya kan ya? Yang ini ya? Tadi berarti tinggal yang kiri ya. Oke. Ini sekarang ini untuk frozen shoulder lagi. Frozen shoulder. Ini udah biasa. Tapi cara tekniknya yang belum kita pahami masih terganjal dengan dada. Set. Taruh. Ini tangan begini. Biar enak. Tuh. Ini dada kita di sini. Jangan tertahan di sini. Jangan tertahan Pak. Di sini tuh. Jadi kalau di sini tertahan, harus di sini. Tuh ini sini. Relax, nggak ada yang pakai tenaga. Dikunci dulu. Kuncinya gimana? Tarik dulu ke belakang. Tuh. Setelah ini langsung tak. Set, tetap santai. Gitu. Oh, jadi tangan sini. Ya. Kalau di sini ada pasien yang kadang-kadang keluar kayak benjolan gitu.
Oh, kayak yang kelenjarnya Lipoma. gitu, keluar itu mah memang dari kelainan ini, kelenjar nggak bisa digini, nggak bisa. Itu kalau di black itu keluar tuh kayak lemak. Nah, kekakuan perusahaan solar di sini dan pergeseran deltoid ini gini Pak. Ini kan bukunya nih, ya. Tuh lemesin, relaxin. Nah, tuh. Ini udah ngunci, baru hentak. Relax, santai aja, lemesin aja, ini ototnya lemesin. Oke. Nah, tinggal gini. Hentak. Ini yang kedua. Buat yang sini. Yang belum mentak. Iya, ini dia. Oke, sama sebelahnya. Tuh. Jangan di sini ya. Kalau di sini ngentek terganjal. Tuh, mau gimana ditarik lagi juga ganjal. Maka tidak ada full. Tarikan ke sininya, bantingan ke sini apa di sini. Di sini adanya tuh. Ini lemesin, relax, santai. Itu ikutin alur ini. Alur sikut bentuknya. Lemes, kunci dulu. Tangan posisinya benar nggak? Ya, mau begini boleh, begini boleh. Ya, begini boleh, mau begini juga boleh. Jadi karena ini kan lemes, nanti alurnya nih. Tuh, ini mesin. Ini sebenarnya ada 3 jalur sih. Dari bawah, dari tengah, dari atas, pinggir. Sebenarnya. Cuma cukup aja dengan satu. Ini begini. Ini di posisi ini nyender. Tarik dulu. Tuh. Jadi ini udah kunci. Ototnya cuma udah kunci, tinggal lintak Pak. Santai, relax. Gitu. Jadi dengan teknik itu. Nah, sekarang teknik di leher. Tadi yang tidur, yang face to face, ini banyak banget ya. Dan ini kita cari yang aman ya Pak. Yang amannya yang mana, yang tidak amannya yang mana, kita melihat kekakuan otot. Karena teknik yang di leher yang paling banyak. Satu di belakang, satu di depan. 2 di belakang di sini. Ketiga yang tidur, keempat yang dari sini. Ulangi Pak, 1. Nih, 1 teknik yang pertama. Teknik yang pertama. Jadi kan ini udah nih yang sebelah kiri, tinggal yang ini doang, ini sebelah sini. Ini pakainya yang ini. Misalkan ini kekakuan otot, tapi lihat dulu kekakuan ototnya. Kadang kekakuan otot di sini nggak kena. Ini udah tebal misalnya, begini nggak kena nih, paling sedikit. Lihat kekakuan otot. Maka larilah ke level yang kedua. Ini. Karena kedua paling kuat banget nih. Aku tebal dan takutnya tuh. Tengokin dulu, habisin. Badan kita 45 derajat. Kuncinya di otot ini. Jangan di nadi, otot. Tangan kita ini nggak pakai tenaga, nempelin di sini. Tempelin badan kita Pak, kuncinya nih yang nyambung. 45 derajat. Jangan begini. Kalau begini sakit si bapaknya juga, si customer tuh. Sakit nggak Pak? Karena ketahan. Tapi harus badan ngikutin. Nempel di sini, ini di sini nempel tuh otot ini kan. Otot. Nanti hentaknya itu ini. Cepet. Hentak. Kalau ke atas, kita ke atas doang, ngambilnya berarti atasnya doang. Untuk bagian migrain aja. Area cervical, otot di area yang berhubungan dengan cervical 1 dan 2. Dan kita ambil sini, lemesin Pak, pundak santai. Nah, itu tuh lemes saya. Ikutin saya santai aja, santai. Beri. Jadi nggak ada yang pakai tenaga, cuman hentakan dari titik otot aja Pak. Tapi kalau tadi saya ambil dengan tipe yang begini atau tipe yang begini, ini nggak bakalan kena semua Pak. Karena kekakuan ototnya udah parah. Gitu. Nanti dirilis dulu ototnya. Ya, makanya harus dengan relaksasi dulu. Belum baru tarik hati. Oke, kita lari ke air puping. Air puping ini bukunya ini nih, ototnya. Sebenarnya ada 3, 1 yang diambil ini,
Cuman ini lebih sakit ya. Lebih sakit kalau ini yang diambil. 2 dan 3. Kita ambil yang aman aja. Di tengah nih. Jadi buku ini nih yang diambil. Karena yang ketariknya nanti ini. Nah, ini tuh ibaratnya ngebukain jalurnya korteks motorik dan sensorik di area sebelah kanan. Sehingga fungsi yang sebelah kiri lebih maksimal normal. Tuh. Ini. Nih. Tuh, gini. Tuh. Orang stop begitu enak ya. Enak banget. Durasi berapa? Panas katanya. Nah, ini taruh di sini nih. Tahan di sini. Ingat ya, ini ya, ingat ya. Tengah-tengah ini dan ini. Nih. Mesin santai. Langsung tarik begini dong. Wow. Enak. Mata perasaan gimana Pak? Terang gitu. Satu lagi Pak, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Nah, Ini kontaknya makain CD-nya. saya. Ini yang dilepas. Ya. Ini dia nih. Selanjutnya Celananya dilepas nih. Ayo Pak, celana lepas Pak. Nah, kenapa harus dilepas? Iya, benar. Pertanyaannya begini. Ini saya belum praktek untuk masalah yang apinya ya nanti ya. Nah, jadi begini. Untuk lebih maksimal untuk menangani saraf kejepit, ketika ada penekanan tulang belakang karena 2 otot yang ini, yang 2 di area fasciator lumbarnya atau quadratus lumborumnya atau di pinggiran latissimus dorsisnya, ini Pak, kalau dipegang begini, ini yang tidak tertarik secara full di area sacrum sampai lumbarnya. Sedangkan permasalahannya L3, L4, L5, S1, sacrum 1, 2. Maka harus yang menempel itu tulang ekor atau area sacrum. Maka ketika ditarik begini, maka sacrum sama inilah yang tertarik, bukan dari sini. Gitu. Maka harus Pak, mau dan nggak mau, si customer suruh membuka segini. Dua pantat. Lebih bagusnya lagi dibuka semuanya. Gitu. Jadi gini, enggak, kalau ini mah nggak usah dibuka, atasnya bawahnya aja. Oh. Mohon maaf. Nah, cukup segini doang Pak. Ini biar ngunci ya. Jadi ngunci, si sakrumnya itu ngunci, nempel. Kalau misalkan kita yang biasa dipegang begini, tidak akan maksimal untuk masalah saraf kejepit. Paham? Kalau di kasur kayak gini bisa apa? Nah, kalau di kasur kayak gitu makanya diusahakan kalau ke si customer pengen ini di ubinnya, tapi pantatnya si badannya di sini. Jadi biar ya ini yang nempel itu sementara doang kok, nggak lama diubin. Diubin dulu kalau pengen maksimal. Tutupin. Nggak usah dipegang gitu. Nggak usah. Oh, nggak mesti. Nggak usah. Ini nggak usah dipegang. Makanya saya nggak usah pakai 2 orang. Cukup seorang aja. Ini contohnya. Nempel kayak. Nempel. Pertama, nah ini. Posisi begini, coba ini bergerak dulu. Kita lihat dulu nih. Tuh, lihat. Jadi kuncinya, set, relax. Ini nggak usah sampai nyekek begini. Cukup longgar begini. Ininya nggak usah juga sampai, aduh, taruh di mana ya? Taruh di mana? Nggak usah. Yang penting posisi leher ikutin seperti biasa. Jadi kayak begini juga tuh, kayak gini juga boleh. Boleh kayak begini. Jadi nggak usah ini banget. Nah ini kita tarik dulu, kunci dulu tuh. Santai, relax tuh. Nah, kunci kan, diem kan? Diem. Jadi kuncinya ini, diemnya ini. Jadi nggak usah dipegang. Nah ini begitu ditarik nanti pas sempurna. Si sacrum yang kejepit di sini, lumbar 3, 4, 5 ada saraf kejepit atau balbili atau ARP, itu akan mengurang, ketarik begini dia akan mengurang. Oke, santai, relax. Bisa posisi begini, mau posisi begini nggak apa-apa, terserah enaknya. Karena ini posisi duduk di posisi di bawah. Jadi relax, santai, tarik dulu, tuh kunci Pak, tuh. Jadi jangan narik lagi santai begini ya. Ini nariknya jangan lagi kendor begini. Lagi kendor begini langsung digrek. Nah ini yang nggak boleh. Akan terjadi traumatik otot, traumatik tulang sama nervous. Karena ibarat gini, si akal lagi santai, saya gini, kaget nggak? Otot sebegitu gambarannya. Jadi harus begini dulu. Oke Pak, santai, relax.
Tuh, lihatin saya. Santai, nggak usah tarik nafas, buang. Sebenarnya nggak usah. Tinggal lihat gini, tarik kunci, set, tarik kunci, langsung hentak. Diam dulu Pak, jangan berisik. Cepet ke tulang belakang itu. Kerasa nggak kan? Ujung. Oh. Jadi kan permasalahan di sini nih, sama di psikiatrika juga nih. Kalau permasalahan psikiatrika dan lupa dikit, kering dulu, biar ke bahasa, ntar si customer bahasa. Nah, Anda kering harus atau tidak harus? harus ya, takut dia bahasa. Ini kan tebal nih, baju sama handuk tebal, jadi bisa agak lama yang pertama. Hitungan detiknya. Berapa itu? Dijamin langsung kurus. Nah ini mah berbagi ilmu tentang Bonus. sama amal fakir. Tapi di Thailand, di Thailand juga ada, tapi ada juga saya belajar sama orang tradisionalnya yang belajar. Ini spiritus nih, ini ratain, ini kan yang berubahnya nih, ini semua ratain aja sini. Jadi semuanya aja ratain. Nih, satu, siramin aja. Siramin, ratain. Kalau psikiatrika ya sini berarti ini mah kan saya nyontohin begini aja pakai lumbar. Hitung 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Belum, kecepatan teuing kita. Oke. Itu. Oh, gitu. Nah, ini uapnya nih Pak. Rasa nggak Pak? Mana? Nah, uapnya itu masuk ke dalam Pak. Jadi cara untuk melenturin otot lebih cepat dan si saraf yang melewati sarafnya ini, yang si neuronnya ini, yang saraf jepit. Nah ini. Nah setelah ini tunggu berapa detik? 5 detik langsung bin Pak. Tuh, langsung kita massage. Iya, sama kan dengan orang kan binanya. Kalau ditam nggak apa-apa? Kalau dibilang ada juga Pak dengan lomi-lomi juga. Lomi ya. Hawaii. Ini Pak tanya. Ya, dari ditam itu ya. Nggak apa-apa kalau ditam tadi itu. Di apa? Ditam, pakai tam. Boleh, pakai tam boleh. Lebih enaknya lebih mana? Tapi kalau pengen menusuk dengan koram sama dengan elbow. Oh. Kalau mau menusuk. Kalau mau lebih menusuk ya, lebih enak ya Pak. Di dalam sampai dalam. Lebih berasa. Kalau mau pakai tam juga, pump juga boleh, pakai tam juga boleh. Oke. Itu pakai tam. Nggak capek. Nah, sekali ini 15 detik. Ambil lagi, spiritus bakar lagi. Sampai 4 kali saya. Membakar ini nggak cukup sekali. Bahkan bisa sampai kalau udah malas gurut saya bakar aja Pak. Saking malas gurutnya gitu. Karena sejam ya. Wah, terus aja begitu aja, bakar aja terus. Jadi saya nggak ngurut-ngurut gitu. Kalau malas bener. Jadi nangani si pasien kalau malas cuma dibakar, tapi yang penting ujungnya nanti dikeretekin udah selesai. Gitu. Oh. Bisa gitu. Iya. Jadi saking malasnya. Jangan bisa Tapi ditiru. pasiennya ngerasa hebat ya. Enak kata pasien juga, aduh enak Pak, bener Pak, enak. Karena keringetan Pak. Si pasiennya digigit begini keringetan. Pakai lagi. Hebat ngerasa wah dibakar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tutup langsung. Kegedean. Tuh diemin. Masa panas nggak Pak? Ini salah satunya cara menangani saraf jepit atau masalah sakit pinggang yang berkelanjutan. Nah, setelah tunggu berapa detik tadi udah ini, tuh kan uapnya tuh keluar tuh, asapnya tuh. Nah sekarang ini lagi. Soalnya kalau waktunya Iya. Ke bensin nggak apa-apa. Kalau bensin mah langsung. Kliniknya ini lah. Orangnya udah lari. Jadi nggak nunggu dingin ya Pak?
Nggak usah nunggu dingin, masih Pas lagi hangat. Masih hangat. Nah, ngurutnya ini, masasnya ini sampai dingin. Jangan nanti dibakar lagi, tapi masih harus panas. Maka waktu sebentar, baru 5 detik atau 8 detik udah panas, panas handuknya. Gitu. Ulangi Pak, ulangi. Ini kan nih anduknya masih hangat nih. Kita buka lagi, pengen bakar lagi, maka nggak bakalan signifikan hangatnya cepat. Bukan ini, jadi dibakar laginya ini masih bakar lagi begini Pak. Biasanya dari 10 ke 12, dari 15 ke 12, dari 12 ke 10, nanti baru 8 detik udah kepanasan. Iya. Dan kecuali yang sakit saraf kejepit yang tetapi yang lumpuh ya, yang stroke sampai yang kalau rasanya panas langsung bilang ya, nah jadi harus sampai rasanya panas yang dihitung. Jadi yang dihitung. ketika dianya aja Pak panasan Itu dihitung 1. kalau ini kan untuk yang Enggak yang stroke tadi. Itu kalau kepanasan dihitung 1. Gak ya usah itu ya sepanasnya dia nih panas lah. Kalau tadi udah ngomong panas langsung tutup, kita diem dulu. Diamnya aja dulu. Wah, udah panas. Ini kan ada kombiner kan. Wow. Tadi kita mau mati dua. Kalau aku sebentar nggak ada kekuatan. Nah ini Kalau rahasia. alkohol boros Pak. Boros. Tapi ya yang kedua ini terserah ya, nanti kalau mau dipakai silakan, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Ini kan sharing saya, ilmu saya yang sering saya tangani untuk orang yang masalah seperti itu. Lebih enak karena saya ngalamin itu di belakang jadi terus di puasa Nah, muncul. ya kalau saya habis begini ya, langsung pakai kopling Pak. Jadi nih saya bukain, bukan basah kan? Nah, karena itu. Nah, di kopling nih di sini ya. Jadi jangan di area tengah tulangnya. Terjadilah saraf kejepit di area tulang, disedotlah di kop. Makin tambah nonjol, makin tambah ada pun harus Balgindis. di sini ya. Terjadinya harusnya di sini nih, di ototnya, pinggir-pinggirnya, otot-ototnya. Itu lagi masalah. Kalau saya biasanya kalau setelah penanganan seperti ini sebelum dikeretek di kop udah males mulut kalau saya gitu cara pengobatannya, nanti baru abis ini saya keretekin. Kalau males itu lagi kereteknya banyak ya udah cuma ditarik doang. Gitu kan kalau saya. Mau yang sikat apa yang panjang? Yang namanya sikat. Kalau yang panjang 300. Yang sikat sih. Yuk kita praktek dua lapis. Jadi pakai ini. Tapi tidak sama Om. Pak ini Pasti bisa buat habis itu Pak. dan yang basahnya jangan karena ya itu aja udah basah. Karena kenapa harus basah biar ini menahan uap. Tapi untuk mobilisasi saya belum ajarin ya. Mobilisasinya adanya di gerakan dari masa. Gerakan nggak apa-apa. Untuk mobilisasinya itu ketika mau masuk di posisi shoulder itu ada di gerakan dari masa. Kita dulu deh mirip ya kita coba dulu. Tapi nanti kalau mau yang ikut dari masa sih nanti di lateral semuanya nanti kemarin baru sedikit doang. Oh. Gak kelihatan Pak. Ini. Tapi nanti kalau mau sedikit lagi total semua kan ini baru satu nih gerakan mobilisasi dan rotasi proses shoulder. Ada yang di lateralnya ini miring, nanti di tempurnya juga ada, yang di front position, nanti juga ada yang di supine position. Kemarin belum sangat Pak, belum baru itu doang pelatihan. Nah ini 8 kali. Muternya ke dalam. Jadi 8 kali 8 putaran. Semuanya 8 putaran juga. Cara ini. Salah satunya. Mesin shoulder. Oke Pak, duduk. Nah, untuk penyelesaian ini ketika ada di area ini, yang ini, itu proses shoulder ini, satu dikeretek lehernya,
yang tadi. Yang kedua di Cobra Sleeping Down. Nah, sama untuk area di sini itu ketika tidur ada di relaksasi Thai massage yang kemana ya Pak? Ada kan? Nah ini salah satunya. Jadi untuk teres mayor minornya infra terus di sini. Nah, sekarang gerakan chiropractic atau chiropractic sama semuanya. Gerakan ketek itu sama semuanya. Cuma tinggal kita memposisikan kondisi apakah pakai tenaga dan tidak. Nah itu yang harus tahu. Yang kedua posisi menempatkan badan. Di sini ada 3 sebenarnya Pak. Tiga posisi. Satu posisi seperti ini dari bawah ke atas. Yang kedua dari tengah. Yang ketiga dari pinggir. Dari 3. Taruh di sini. Kita yang duduk aja ya. Nah posisinya begini Pak. Udah-udahnya kalau dalam duduk begini. Ini naruhnya di sini kan? Itu prosesornya di sini. Naruhnya ada. Tangan begini Pak. Yang enak. Mau begini juga boleh. Begini. Boleh. Tapi yang enak begini. Kunci. Ini kunci. Nah, tuh. Jadi begitu ini dari bawah tarik ke atas tuh ini kunci. Kunci set. Nah, udah kunci, kendorin sedikit. Maksud kendorin sedikit itu kita nggak ada tenaga lagi. Nanti set baru satu. Sekarang ngambil yang lurus. Set, lurus, jadi lurus gini. Tadi kan bawah sih ke atas, jadi ngikutin arah. Yang lurus ini Pak. Set, nah, baru set kunci. Ya kalau yang turun otot tendon ini begitu juga. Oh kalau yang turun di sini otot deltoidnya turun. Deltoid. Apakah ini yang turun? Kalau yang turun di sini biasanya ini nyengklek nih Pak. Iya, nyengklek. Ini kalau yang sengklek, ini bukan di reposisi seperti begini Pak. Oh, terus bagusnya. Jadi kalau ini seperti ke bagiannya spot massage Pak. Jadi bukan di chiropractic. Oh, Kalau yang sengklek yang turun. turun. Berbeda dengan yang pergeseran sendi. Kalau misalkan dia nih maaf. Ini nih bau deltoidnya nih Deltoid turun. tulang skapulanya nih, kapilanya nih, bukan skapula, kapilanya. Ini turun nih. Kelihatan. Dua jari kan. Jadi dia begini nih. Turun. Nah, ini tuh Pak, balikin dulu ke posisi. Balikin ke posisi. Taruh di sini. Ini diikat Pak. Berapa lama? Itu 2 minggu. 2 minggu harus diikat. Iya. Baru dia nanti buat kembali ke posisi semula. Oh. Itu beda lagi penanganannya. Oh, boleh Kalau dilepas yang kalau gitu. Ini udah larinya ke MCO. Oh, Larinya. Yang belajar yang MCO siapa? ya. Oh Bandi. Ah, yang belajar MCO pas kan itu kan diterangin kan. Itu dia ketika sengklek ini di chiropractic dibalikin juga pasti balik lagi Pak. Turun lagi nih, Cuma pasti turun lagi. Itu Nah, ini penyebabnya apa kan bisa sengklek? gimana tadinya ketika memang dia banyak pergerakan atau mengalami cedera dan tidak dibalikin lagi ke awal akan sama seperti turun itu. lama. Kasusnya banyak kan. sakit bro. Iya, kalau biasanya diputar kalau dia terus bunyi terus. Nah, harusnya itu begitu nanti setelah direposisi dibalikin ke awal, dimasukin lagi, baru diikat Pak. Diikat semuanya. Tunggu 2 minggu. Tunggu 2 minggu. Itu untuk jadi udah larinya ke masalah cedera otot. Kalau ini ngereposisi ketika diputar ini dia kaku karena di otot ini kaku, di otot ini kaku, di otot ini kaku, di otot ini kaku. Di sini juga sama pergeseran. Maka ini di chiropractic. Kalau ini atau di chiropractic. Nah yang ketiga tadi sekarang ini. Nah jalurnya. Posisi masih di sini. Oh, badan nanti sama. Nah posisi sama. Ini tetap kuncinya begini. Yang paling enak ini begini. Yang paling enak. Dorong ke sini dulu tuh. Dorong set. Dorong ke sini. Nah, ini ada jarak. Baru kita hentak. Jarak. Ketika menghilangkan kekakuan otot di sini, untuk masalah posisional di sini, ini ketika ditutup ada yang begini di Thai massage. Tapi kalau mau dengan chiropractic aja, yang tadi begitu. Taruh ini kapulanya, ini ototnya, ini tulangnya, ambil ini otot.
Ini mau begini boleh, tapi ini yang enak. Mau begini boleh, ini yang enak. Nah, mau yang begini boleh, ini yang enak. Tapi yang enak yang begini. Lebih kita kuat dan lama. Nah, sini. Set. Tuh, langsung ini. Bawa turun. Set, begitu turun langsung sikat. Caranya. Oke, sekali lagi. Yuk. Nih, ini. Kelihatan? Ini taruh. Jadi ini yang kita ambil sekarang. Ini kakunya di sini nih. Atau kakunya sih kalau kakunya di sini kita ambil sini. Kalau kakunya di sini kita ambil di sini. Jadi lihat kekakuannya. Misalkan ini sekarang nih yang kakunya di sini. Pegang banget sih Pak. Di butterfly kita nggak mau pengen yang begini, kita ambil yang begini. Tuh, ini taruh, set, tidurin, begitu tidur, ini kunci. Nah, begitu tidur ini kunci. Set, enak, langsung di eksekusi. Set, enak nggak kan? Itu berapa kali? Ini satu kali doang atau satu kali? Jadi kita lihat ini dia kaku karena di sini nih, atau di sini kita ambil berarti di sini. Tapi kalau yang di sini kita ambil di sini, kalau di sini ya kita ambil di sini. Jadi 1, 2, 3. Kalau misalnya dia nggak satu, pokoknya di sini nih. Kita nggak mau dia ambil, kita ambilnya begini. Kalau yang di sini sih. Jadi tergantung nanti kasusnya itu, case-nya itu di mana kasusnya. Oh tadi yang begini nih. Sekarang. Ini yang begini. Saya hitung lagi tuh. Nah ini loh mesin, dia kan diputar susah nih Pak. Susah ya, susah katanya. Di sini sakit ini. Nah ini selaknya otot deltoid. Tuh, taruh tangan kita yang ini aja gini. Nah mesin, angkatin begini. Nah sudah begini, ini kan udah ngunci nih. Ini udah ngunci. Kuncinya ini, kunci yang ini, yang gerak. Ini nahan doang ini. Tuh, set, langsung dihentak. Kalau di Thai massage kan begini. Kalau Thai massage. Thai massage. Ya. Jadi Thai massage. Kalau chiropractic seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau untuk permasalahan ini kan adalah pelajaran Thai massage nanti level 1 dari sebelumnya. Oke, sekarang ke area berarti terakhir yang ini lumbar sudah, frozen shouldernya sudah, tinggal apa yang ini, tinggal di next portion ya, semua belajar nariknya, jangan ada yang ragu. Jadi pasangan juga boleh bergantian. Jadi yang sudah narik, apa? Yang ditarik nanti narik, itu aja gantian. Nanti sini juga cukup, nggak apa-apa. Mau di sini posisi nggak apa-apa, ini lemas, relax. Nah ini gini, tuh kunci, set, nah kunci, langsung hentak ke atas. Jadi si badannya ke sini tuh. Nah si badan sini yang enak. Kalau di sini ketahan, tapi kalau di sini nggak ketahan. Set, relax, santai, santai. Ya sih, santai. Ini 1, 2, 3. Ada di sini kan. Kalau pasien yang nggak kuat gini gimana? Iya, itu salah satu dengan begini. Sudah tahunan gitu. Ya, jadi rilisnya dengan cara yang begini pelan-pelan. Nanti dengan awalnya itu dengan Thai massage dulu, dengan memobilisasikan rotasinya dulu sebelum dikeresek gitu. Jadi pelan-pelan mesti dikasih berapa kalau apanya? Kasus yang ini bergantiannya. Ya sekali rilis dulu pertama, nanti selang masih dia begitu datang lagi. Jadi semua otot sekelilingnya dilenturin tuh.